Yo, halo semuanya, balik lagi di channel gue, channelnya No Imran. Semoga kalian selalu happy, selalu sehat, selalu diberi keberkahan, selalu diberi kemudahan dalam segala hal ya guys ya. Nah, kali ini gue mau ajak kalian untuk lihat video yang berjudul Apriani Rahayu, pebulu tangkis Indonesia yang terlahir dari keluarga miskin ya. Kalian kasih tahu ya siapa Apriani Rahayu ya. Ia adalah ganda putri yang kemarin sempat digadang-gadang heboh ya. Heboh karena dia bersama pasangannya siapa gitu ya, lupa gue, itu menjuarai ASEAN Games sama Olimpiade gitu ya guys ya. Oke, tanpa membuang waktu lama lagi, langsung aja kita lihat dulu aja videonya ya. Ciao. Hidup Apriani Rahayu, atlet yang terlahir dari keluarga miskin. Ganda putri Indonesia Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020. Mereka mendapatkan medali tersebut setelah mengalahkan pasangan Chen Qingchen dan Jia Yifan dari Cina. Berlaga di lapangan Musashino Forest Sport Plaza, Greysia dan Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-15 dalam tempo 55 menit. Greysia dan Apriani menjadi ganda putri pertama Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade. Tuh kan guys. Nama Apriani Rahayu sudah dikenal luas oleh pecinta bulu tangkis tanah air maupun mancanegara. Kiprahnya bersama Greysia Poli kerap melahirkan gelar juara. Apri, sapaan akrab Apriani, adalah pebulu tangkis top yang berkiprah di sektor ganda putri. Meski masih berusia 23 tahun, dia sudah jadi salah satu pebulu tangkis tumpuan Indonesia. Gelar-gelar bergengsi sudah dipersembahkan untuk Merah Putih, di antaranya medali emas SEA Games 2019, Indonesia Masters 2020, Thailand Open 2020, dan sederet turnamen BWF lainnya. Lahir di Lawulo, sebuah desa kecil yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nyaris tak ada yang terlalu istimewa di desa tersebut. Tapi di desa itulah Apriani Rahayu dilahirkan. Di balik ketenaran namanya kini, terdapat jalan terjal yang harus dilewati Apriani dalam meniti karir. Dia berjuang meraih mimpi di tengah keterbatasan ekonomi. Dalam wawancaranya dengan PBSI, Apriani memaparkan bagaimana sulitnya ia mengejar mimpi. Perempuan kelahiran 29 April 1998 ini ternyata berasal dari keluarga sederhana. Semasa kecil, dia bahkan kesulitan untuk bisa membeli raket. Bermula dari kesenangannya bermain bulu tangkis sejak kecil, ketika itu Ani pertama kali bermain hanya menggunakan raket yang terbuat dari kayu yang dibuat oleh ayahnya Amiruddin. Ya ampun. Top up, tarik, transfer. Top up, tarik, transfer. Bebas biayanya. Ketika itu Ani pertama kali bermain hanya menggunakan raket yang terbuat dari kayu yang dibuat oleh ayahnya Amiruddin. Tak hanya itu, kehidupannya yang serba terbatas membuatnya harus membantu kehidupan keluarganya kala itu. Ia terpaksa membantu ibunya untuk berjualan sayur keliling, di mana sebelumnya sayur tersebut hasil panen yang ditanami sendiri oleh orang tuanya. Perjalanan karir Ani pun tak berjalan mulus. Mulai dari cibiran, orang tuanya yang serba kekurangan yang harus menggadai emas untuk bisa memberikan fasilitas untuk Ani agar bisa bermain bulu tangkis. Kesulitan yang dialami semasa kecil disebut Apriani cukup berpengaruh terhadap mentalitasnya kini. Dia tidak gampang mengeluh saat mendapat kesulitan. Memulai karir profesional di akhir tahun 2011. Pada 2012, prestasinya makin bersinar sejak berpasangan dengan Jauza Fadila Sugiarto, yang tak lain adalah putri bungsu Icuk Sugiarto. Berbagai prestasi nasional dan internasional untuk kelompok usia taruna terus ditoreh bersama Jauza. Kala itu Apri tak menyangka mulai mendapatkan kepercayaan membela tim Merah Putih di ajang kejuaraan dunia junior 2014 di Alor Setar, Malaysia. Namun kali ini ia tidak dipasangkan dengan Jauza, melainkan Roshita Eka Putrisari. Di luar dugaan, Apri Roshita berhasil mencapai babak final sebelum kalah dari pasangan Tiongkok, Chen Qingchen dan Jia Yifan. Seperti diketahui, Chen Qingchen dan Jia Yifan saat ini menjadi salah satu pasangan ganda putri yang disegani setelah beranjak ke senior. Sukses menjadi runner-up bersama Roshita itulah yang akhirnya mengantar Apri ke pelatnas PBSI Cipayu. Ilmu bulu tangkisnya pun terus terasa dengan arahan pelatih-pelatih yang makin berkualitas. Apri pun kembali mendapatkan kepercayaan tampil di kejuaraan dunia junior di Lima, Peru.
Kali ini ia bermain di ganda campuran berpasangan dengan Fahriza Abimanyu. Namun, konsentrasinya buyar saat hendak bertanding di semifinal melawan He Jiting dan Du Yue dari Tiongkok. Ia mendapat kabar buruk sang ibu meninggal dunia di kampung halaman. Rasanya sedih sekali tidak bisa melihat mama untuk terakhir kali. Kalau cuma dekat saja pasti saya minta pulang. Tapi ini di Peru yang perjalanannya saja sudah 1,5 hari dari Jakarta. Apalagi saya cuma bisa bertemu mama pada peringatan 7 hari wafatnya beliau, Genang Apriani. Ayahnya, Amiruddin pun mengaku bangga dan bersyukur anak perempuannya itu bisa mengharumkan nama daerah hingga ke internasional. Kini, ia telah berpasangan dengan Gracia Poli. Dia mengaku berpasangan dengan Gracia sangat cocok dan ia merasa mendapatkan chemistry. Saat ini pasangan Apriani Rahayu dan Gracia Poli masuk ranking 6 dunia versi BWF. Sebelum lolos ke Olimpiade Tokyo, Gracia Poli dan Apriani Rahayu telah menunjukkan sederet prestasi yang membanggakan. Berikut rangkuman deretan prestasi pasangan ganda putri Indonesia ini. Pada tahun 2017, Gracia Poli Apriani Rahayu diduetkan sebagai pasangan ganda putri Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis. Di penampilan pertama mereka, pasangan ini langsung menunjukkan kekompakan dengan berhasil memenangkan Thailand Open Grand Prix Gold pada tahun yang sama, yakni 2017. Kejutan Gracia Poli Apriani Rahayu tak sampai di situ. Pada tahun yang sama, keduanya berhasil memenangkan French Super Series. Saat itu keduanya mengalahkan pasangan Korea Selatan di partai final. Sedangkan pada turnamen Hong Kong Super Series 2017, Gracia Poli Apriani Rahayu harus puas di posisi runner-up. Prestasi keduanya dilanjutkan pada tahun 2018. Dalam periode ini, Gracia Poli Apriani Rahayu berhasil menjadi runner-up pada turnamen Indonesia Master. Pasangan ganda putri Indonesia ini harus mengakui keunggulan pasangan Jepang. Sedangkan pada turnamen India Open 2018, keduanya berhasil menjadi pemenang usai mengalahkan pasangan Thailand. Pada tahun itu juga keduanya berhasil mempertahankan juara Thailand Open. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang di laga puncak turnamen. Gracia Poli Apriani Rahayu menutup tahun 2018 dengan menjadi runner-up Asian Games. Usai kalah dari pasangan Jepang setelah bertemu di final untuk kesekian kalinya dan membawa pulang medali perunggu dalam turnamen BWF World Championship. Memasuki tahun 2019, pasangan Gracia Poli Apriani Rahayu kembali menunjukkan prestasi di level internasional. Keduanya memenangkan medali emas di turnamen SEA Games Filipina. Ketika tahun 2020 tiba, bersamaan dengan munculnya pandemi COVID-19, pasangan ini kembali mengukir sejarah. Keduanya memenangkan Indonesia Masters. Lagi-lagi Gracia Poli Apriani Rahayu kembali memenangkan turnamen Barcelona Spain Masters dengan mengalahkan ganda putri dari negara Bulgaria. Di tahun 2021 ini, pasangan ini kembali membuat sejarah bagi Indonesia di kancah internasional. Untuk ketiga kalinya, keduanya memenangkan turnamen Thailand Open. Pada 2 Agustus kemarin, keduanya mencatatkan sejarah baru. Ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020. Mereka berhasil meraih medali emas usai menundukkan wakil Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan. Pencapaian ini pun jadi sejarah bagi ganda putri Indonesia yang melaju hingga sejauh ini sejak bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade pada 1992 silam. Sebelumnya, belum ada ganda putri yang sanggup menyumbangkan medali di Olimpiade. Nah, itu dia ya guys ya videonya ya guys ya. Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi seseorang untuk meraih mimpi dan cita-citanya ya guys ya. Keren banget ya bahasa gua. Jadi, walaupun Apriani Rahayu ini berasal dari keluarga yang pas-pasan atau boleh dibilang keluarga miskin, dan dia berasal dari Indonesia yang bagian pelosoknya gitu ya guys ya. Sampai dulu tuh Apriani pernah sampai jualan sayur untuk bantu orang tuanya gitu guys, ya ampun. Dan belum lagi cibiran-cibiran dari orang lain karena gitu ya kan. Biasanya memang begitu ya guys ya, kalau orang nggak mampu bercita-cita tinggi pasti dapat cibiran doang dari tetangga gitu ya. Bukannya dukungan atau gimana gitu, itu manusia ya guys ya.
jadi harus itu kita dukung gitu. Lu katanya cita-cita lu ketinggian gitu, orang nggak punya gitu guys ya. Tapi buktinya ya sekarang Apriani membuktikan apa yang dia cita-citakan dan menutup semua mulut orang-orang yang mencibir dia ya. Sedih banget ya guys, pada saat itu juga ibunya meninggal dan ia nggak bisa datang gitu karena lagi ada di Peru guys, Peru sono ya, Amerika Selatan. Walah, nggak apa-apa ya Apriani, karena ibu udah bangga melihat dari surga sana ya, melihat kamu sudah berprestasi. Oke guys, kita dukung terus guys ya perbulu tangkisan Indonesia, terutama ini ganda putrinya keren habis ya guys ya, karena pertama kalinya ganda putri Indonesia menjuarai Olimpiade ya dan meraih emas. Wow, keren, hidup bulu tangkis Indonesia. Oke guys, sampai di sini dulu video reaksi dari Noi Endut ya. Terima kasih buat kalian yang udah sempetin nonton, udah menyimak videonya. Ini adalah salah satu wawasan juga untuk kita ya guys ya. Terkadang kita memang tidak selalu hanya tahu gitu ya berita-berita itu ya guys ya. Ini akan menjadi masukan buat kita dan juga menjadi penyemangat per bulu tangkisan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.